Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi adik-adik melanjutkan materi mengenai bumi sebagai ruang kehidupan. Kita lanjutkan materi bagian teori pembentukan planet bumi itu sendiri. Nah, kita awali. Di sini kita perhatikan, saya berikan gambar ada bumi dengan bentuk 200 juta tahun yang lalu dan bumi dengan keadaan yang sekarang. Nah, apakah perbedaan dari kedua gambar ini atau kedua bumi ini? Bisa adik-adik cermati. Perbedaannya adalah kita lihat pada benua yang ada. Di dalam 200 juta tahun yang lalu, benua dikabarkan atau menurut para peneliti mengatakan benua di dunia itu dulu menjadi satu. Akibat tekanan panas dalam bumi sehingga dari lempeng-lempeng tersebut tergerak. Nah, gerakannya akhirnya memecah dari lempengan-lempengan benua yang ada. Sehingga bisa diketahui hingga sekarang ada beberapa benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, benua Australia yang posisinya tersebar dari berbeda dengan 200 juta tahun yang lalu yang menjadi satu. Nah, kira-kira mengapa sih dari lempeng-lempeng tersebut bisa bergerak atau tersebar? Ada beberapa teori mengatakan teori pembentukan benua. Yang pertama mengenai teori pengapungan benua atau biasa kita sebut dengan continental drift theory. Pada hakikatnya, hipotesa pengapungan benua adalah suatu hipotesa yang menangkap bahwa benua-benua yang ada saat ini dulunya bersatu, yang dikenal sebagai superkontinen yang bernama Pangea. Sedangkan samudranya yang luas disebut Pathalassa. Nah, jadi ada satu benua, hanya satu, yaitu Pangea. Kemudian samudranya bernama Pathalassa. Nah, superkontinen Pangea ini diduga terbentuk pada 225 juta tahun yang lalu, kemudian terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, bermigrasi atau drifted atau bergerak ke posisi hingga saat ini. Nah, mana bisa terpecah. Di sini ada Australia yang kita tahu, atasnya ada Indonesia, kemudian atasnya lagi ada Asia, terus ke kiri lagi ada Eropa, kemudian ke kiri lagi ada Amerika, ada Afrika, seperti itu. Jadi dulu menurut teori pengapungan benua ini ada satu benua bernama Pangea, hanya satu, kemudian benua tersebut terpecah atau bergerak sehingga menjadi benua-benua seperti sekarang ini. Nah, bisa dilihat dalam gambar dulu hanya satu, Pangea, kemudian tersebar pada zaman Triasik, ada Laurasia dan Gondwana, kemudian tersebar merenggang lagi benuanya, kemudian copot lagi sehingga bisa terbentuk ada benua Amerika, benua Afrika, mulai tersebar dan mulai terlihat hingga sekarang. Di sini pada bagian benua Amerika menggabung pada benuanya, benua Afrika mulai copot dari Asia, kemudian ada Asia sendiri, Indonesia, Australia sudah mulai terpencar yang dulunya hanya di bawah, kemudian bergerak ke kanan jauh di bawah Indonesia, kemudian di bawah ada kutub selatan. Itu proses perkembangan dari Pangea. Nah, apa sih yang membuktikan teori continental drift? Bagaimana kita percaya bahwa benua-benua dulu itu bergerak atau benua satu bergerak? Nah, buktinya adalah yang pertama kesamaan garis pantai, yang kedua ada persebaran fosil, kesamaan jenis batuan, adanya iklim purba, dan adanya paleomagnetisme atau paleomagnetisme. Kita jabarkan satu persatu. Pertama, kesamaan garis pantai.
kesamaan garis pantai antar benua, yaitu pada Amerika bagian selatan dan benua Afrika. Apabila kedua benua tersebut disatukan, garis pantainya akan serasi satu sama lain. Nah, jadi benua-benua pada zaman dulu adik-adik itu kita gambarkan seperti puzzle. Nah, lihat puzzle antara benua Amerika kemudian benua Afrika. Apabila digabungkan menjadi satu kan lekukannya pas seperti tergabung dulunya. Nah, itu merupakan bukti adanya kesamaan garis pantai atau lekuk bagian pinggir benua ini. Seperti itu. Nah, yang kedua buktinya adalah persebaran fosil. Ditemukannya fosil-fosil yang berasal dari binatang dan tumbuhan yang tersebar luas dan terpisah di beberapa benua. Nah, bisa kita lihat, kita contohkan di sini berupa dinosaurus ya. Yang mana dinosaurus misal ini Giganoganetheus. Nah, ini dulunya berasal di benua Sudamerika atau Amerika, tetapi ternyata bisa bergerak ke benua Afrika karena ditemukan fosil, mungkin karena migrasi atau lainnya. Begitu juga dengan fosil binatang dan tumbuhan lainnya, yang dulunya benua Amerika bisa ke Australia mungkin, atau Antartika. Yang dulunya Afrika bisa bergerak ke Antartika, seperti itu. Atau yang dulunya Afrika bisa pindah ke Sudamerika akibat dari migrasi atau perpindahan dari hewan tersebut. Nah, bukti yang lain adalah paleomagnetisme atau paleomagnetisme. Dalam menentukan arah, seseorang pasti menggunakan kompas untuk mengetahui kutub utara dan kutub selatan. Suatu metode yang digunakan untuk mengetahui medan magnet purba adalah dengan cara menganalisis beberapa batuan yang mengandung mineral yang kaya akan unsur besinya, yang dikenal sebagai fosil kompas, dan hal ini dikenal sebagai paleomagnetisme. Nah, jadi kalau yang pernah lihat kompas itu kan selalu menunjukkan arah utara. Kenapa demikian? Karena di situ ada kandungan magnetnya, yang mana menunjukkan lokasi bahwa bumi di utara merupakan kutub utara, sedangkan di selatan merupakan kutub selatan. Selalu demikian. Nah, itu menunjukkan adanya sebuah gaya tarik, terutama gaya tarik magnet ya, yang mendasari adanya teori atau bukti paleomagnetisme ini, sehingga bisa mengarah mana kutub utara dan mana kutub selatan. Nah, selanjutnya bukti yang lain adalah kesamaan jenis batuan. Nah, bisa dilihat pada gambarnya juga, jalur pegunungan Appalachian yang berada di bagian timur benua Amerika Utara dengan sebaran berarah timur laut dan secara tiba-tiba menghilang di pantai Newfoundlands, terpotong oleh Samudra Atlantik. Pegunungan yang umurnya sama dengan pegunungan Appalachian ini dijumpai juga di British Island atau Eropa. Nah, bisa kita lihat ada di sini misal ditemukan pegunungan pada daerah Amerika Utara khususnya ya. Ternyata jenis batuan tersebut ditemukan juga pada benua Eropa atau British Island ini. Nah, itu menunjukkan bahwa memang dulunya Eropa dan Amerika itu bersatu, kemudian terpisah. Seperti itu. Selanjutnya adanya iklim purba. Nah, ditemukan kesamaan iklim sisa-sisa zaman es pada daratan yang dulu merupakan bumi bagian selatan dengan benua bagian selatan yang condong bergerak ke ekuator pada era sekarang ini. Nah, ini contohnya pada gambar. Dulu ditemukan sebuah iklim yang hanya ditemukan pada bumi bagian selatan atau kutub selatan Antartika ini. Tetapi kenyataannya sekarang ini terdapat benua-benua di atas kutub selatan ini yang memiliki kesamaan iklim. Nah, contohnya ini ya. Ini Antartika, kemudian ada mungkin memiliki kesamaan iklimnya itu pada benua Amerika bagian selatan, benua Afrika bagian selatan, kemudian ada benua Australia. Nah, itu hampir mirip. Karena apa? Karena adanya pergerakan dari benua tersebut. Nah, itu teori
pergerakan benua atau continental drift. Saya lanjut ke teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu ada Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan. Kedua benua tersebut kemudian bergerak perlahan ke arah ekuator bumi sehingga pada akhirnya terpecah-pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Dulu kalau tadi continental drift hanya satu benua yaitu Pangea. Kalau teori Laurasia Gondwana itu ada dua benua, ada Laurasia dan Gondwana. Di mana Laurasia itu terpecah menjadi Amerika Utara dan Eurasia. Kemudian pada bagian selatan atau Gondwananya itu ada benua Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan Australia. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu teori konveksi. Nah, teori ini menyatakan bahwa di dalam bumi yang sangat panas terjadi arus konveksi ke arah kulit bumi. Saat arus konveksi membawa materi lava seperti sampai ke permukaan bumi, lava tersebut akan membeku, membentuk lapisan kulit yang baru. Lapisan baru tersebut menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lebih tua. Nah, jadi teori konveksi ini berhubungan dengan panas di dalam bumi, sehingga menyebabkan adanya arus pergerakan dari atas ke bawah, kemudian mutar ke atas lagi. Nah, apabila ke atas itu kan terbentuk lempeng ya, lempeng benua atau lempeng samudra terbentuk, mendingin, akibat pendinginan terbentuk semakin keras, tapi lama-kelamaan semakin rapuh hingga hancur, kemudian tergerus membentuk lava lagi, menjadi cair, kemudian muncul lagi. Nah, terus seperti itu berputar. Nah, itu yang dimaksud dengan adanya teori konveksi. Nah, selanjutnya yaitu teori lempeng tektonik. Teori ini menyatakan bahwa kulit bumi atau litosfer terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di lapisan astenosfer, lapisan di bumi ya. Lapisan astenosfer terdapat arus konveksi yang menyebabkan lapisan litosfer di atasnya mengalami pergerakan. Nah, contohnya kerak samudra itu lebih padat, lebih keras, terletak di bagian dasar samudra. Kerak benua lebih rapuh, kurang keras, terletak di atas permukaan benua. Nah, ini ada dua objek pada teori lempeng tektonik, yaitu adanya kerak samudra dan kerak benua, di mana dinilai kerak samudra itu lebih keras atau lebih padat dibanding kerak benua. Itu jadi ada beberapa lempeng di dunia ini yang bergerak. Nah, lempeng tektonik ini di mana lempeng-lempeng tersebut terdiri dari dua macam, yaitu ada lempeng samudra atau kerak samudra dan lempeng benua atau kerak benua yang saling bergerak sesuai gerakannya masing-masing. Nah, pada teori lempeng tektonik ini juga menjelaskan lebih ke arah cara bergerak dari lempeng tersebut. Nah, pergerakan lempengnya tektonik itu ada tiga. Yang pertama ada konvergen, divergen, dan transform. Yang pertama konvergen atau konvergensi merupakan gerakan saling bertumpukan antar lempeng tektonik sehingga membentuk zona subduksi. Jadi geraknya itu saling mendekat ya, atau tabrakan atau saling bertumpuk. Nah, ada tiga jenis gerakan konvergen itu sendiri. Yang pertama gerakan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra. Jadi lempeng samudra dengan lempeng samudra itu tertabrak sehingga membentuk adanya mungkin pegunungan atau palung ya. Kemudian antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, ini yang menyebabkan palung ya, lempeng samudra dan lempeng benua tertabrak atau bertumbukan. Selanjutnya yang ketiga adalah lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, ini antar lempeng benua sehingga menyebabkan biasanya itu adanya jalur pegunungan atau gunung yang tinggi di antar lempeng benua.
Nah, selanjutnya gerak divergen, yaitu gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Fenomena ini yang terjadi karena gerakan divergen, yaitu perenggangan lempeng, pembentukan tanggul dasar samudra di sepanjang perenggangan, aktivitas vulkanisme laut, dan aktivitas gempa. Nah, jadi divergen ini merupakan gerakan lempeng yang saling menjauh. Nah, bisa kita lihat ya, merenggang istilahnya. Nah, akibat gerakan ini sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan yang pertama adanya tanggul dasar samudra seperti sumur atau jurang di dasar samudra. Kemudian juga bisa menyebabkan terbentuknya gunung atau aktifnya vulkanisme akibat merenggang, kemudian ada yang bolong, kemudian dari lava itu keluar sehingga membentuk gerakan vulkanisme. Untuk gempa juga jelas ya, gempa apabila ada lempeng yang bergerak jelas menimbulkan gempa. Yang ketiga adalah transform. Nah, gerakan transform itu gerakan yang saling terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform atau transform fault. Nah, jadi itu gerakannya geser kanan dan geser kiri. Jadi kayak gesekan seperti itu biasa disebut dengan sesar atau patahan. Nah, ini misal geraknya ke bawah, kemudian San Andreas geraknya ke atas. Nah, ini bisa menimbulkan yang sering menyebabkan adanya gempa ya. Gempa, kemudian mungkin adanya perbedaan komposisi batuan gitu. Nah, dari ketiga ini bedanya, kalau konvergen itu bertubrukan atau menjadi satu, kalau divergen itu merenggang. Nah, kalau transform itu saling bergesekan ke kanan dan ke kiri atau ke atas dan ke bawah. Nah, selanjutnya itu mengenai teori dari perkembangan planet bumi. Ternyata dalam bergeraknya lempeng-lempeng tersebut terdapat zaman-zamannya, atau ada zaman dari awal terbentuknya planet bumi hingga sekarang ini. Nah, bisa kita hafalkan dengan cara kalimat, yaitu Arka pergi pamit mencari kenalan. Diawali dengan zaman Arkaizaikum atau Ar di sini ya. Awal munculnya kehidupan dengan ciri-cirinya bisa kalian lihat di e-book ya atau internet. Selanjutnya zaman Pe atau Protozoikum. Nah, ini mulai berkembang. Bumi yang tadinya awal gersang mulai ada air atau hidrosfer, kemudian ada atmosfer seperti itu. Kemudian ada dari kata pamit ya, ini Paleozoikum. Paleozoikum ini terbagi menjadi lima waktu. Yang pertama ada Camilla atau Cambrium, kemudian order atau Ordosium, sirup. Nah, di sini bisa kalian hafalkan kalimatnya, atau silur, karena atau karbon pali, kemudian perlu atau perm. Nah, ini pembagiannya ya, jalan jembatan keledainya bisa kalian hafalkan. Kemudian mencari itu dari kata itu Mesozoikum, terbagi menjadi tiga waktu, yaitu ada Tria, Jura, dan Kapur. Nah, Mesozoikum dan Paleo ini sudah ditemukan adanya makhluk hidup ya. Jadi kalau Protozoikum kan ditemukannya air, Proterozoikum air dan udara di atmosfer. Kemudian akibat kondisi yang baik terbentuklah makhluk hidup pada zaman Paleozoikum dan Mesozoikum, zaman Tria, Jura, Kapur. Nah, selanjutnya lebih modern lagi atau lebih menuju ke zaman sekarang, yaitu adalah kenalan atau Kenozoikum. Itu ada zaman tersier dan kuarter. Kuarter dibagi menjadi Pleistosen dan Holosen. Seperti itu. Yaitu merupakan materi pada pembelajaran kita hari ini, jadi yaitu mengenai teori pembentukan benua atau planet bumi. Yang pertama ada teori continental drift, yang kedua ada teori Gondwana dan Eurasia, yang ketiga ada teori konveksi,
Dan yang keempat ada teori lempeng tektonik atau pergerakan lempeng. Nah, dari pergerakan lempeng tersebut ternyata ada waktu atau zamannya. Bisa kalian lihat, yaitu ada Archaeozoikum, Protozoikum, Proterozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Seperti itu. Ya, mungkin ini aja pertemuan pada kali ini. Silahkan kalian simak. Terima kasih.